Takwa dalam khutbah-khutbah dikatakan imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tidak hanya itu, ya, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya yang dilarang kita tinggalkan, itu sudah kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Al-Mukarramun, para ulama, para asatidzah, ustadzat, para ajengan, bunyai yang kami muliakan. Hari ini kita berhalaqah sebagai da'i, sebagai hamba-hamba Allah yang mengajak manusia untuk menyembah Allah. Kita punya tata krama sebagai ulama, sebagai ustadz. Kita adalah qudwah hasanah, ikutan yang baik. Atau dalam istilah Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah atau qudwah. Hari ini kita berhalaqah dengan ambil tema menyiapkan generasi Qur'ani. Tidak hanya generasi bisa baca Qur'an, tapi Qur'ani yang tingkah lakunya, perilakunya, ucapannya sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Awalnya ya, supaya bisa membaca. Mohon maaf, jangan duga yang tidak bisa baca Al-Quran itu di SD atau SMP saja. Di ibtidaiyah, di sanawiyah, saya pernah survei, banyak juga yang tidak bisa baca Al-Quran. Itu yang harus kita siapkan. Maka kalau orang Betawi bilang ini sekolah madrasah, sekolah Arab, maka tidak bisa baca Quran. Kalau sekolah Arab masa nggak bisa baca Quran? Itu orang Betawi begitu. Maka oleh karena itu tidak hanya di SD, SMP, SMA, di madrasah ibtidaiyah, di sanawiyah dan di aliyah pun kita galakkan untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau sudah membaca, kita lanjutkan dengan pendidikannya sehingga menjadi generasi Qur'ani yang tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi dia bisa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Hadirin sekalian, kita ini qudwah. Maka kita sebagai panutan harus berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Kata pepatah mengatakan, kaifa yastaqimu zillu wal 'udu a'waj. Bagaimana bayangan akan lurus kalau kayunya bengkok? Kaifa yastaqimu zillu wal 'udu a'waj. Bagaimana bayangan akan lurus kalau kayunya bengkok? Kalau kayunya bengkok pasti bayangan bengkok. Kalau qudwahnya bengkok tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka yang mengikuti juga jadi bengkok. Maka kita sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai ulama, jadilah qudwah hasanah, lurus sesuai dengan ajaran Allah, sehingga yang mengikuti kita akan menjadi lurus. Sebagai bayangan, kalau kayunya bengkok, bayangan nggak akan lurus. Oleh karena itu, sebagai pendakwah, apalagi ini komisi dakwah, kita coba lebih memperinci tentang takwa. Takwa dalam khutbah-khutbah dikatakan
imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tidak hanya itu. Ya, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya yang dilarang kita tinggalkan. Itu sudah kuno. Harus lebih diperinci lagi. Maaf, bukan kuno ya. Kuno dari dulu itu. Jadi tidak cukup kita bisa ngaji. Tidak cukup hanya sekolah, hanya sholat, puasa. Tidak cukup, itu memang rukun. Tapi kita kembangkan yang namanya takwa, bukan hanya itu. Bisa saja nanti kita kembangkan kepada anak-anak kita bahwa membuang sampah pada tempatnya itu juga orang bertakwa. Sebab membuang sampah pada tempatnya sama dengan adil. Adil itu biasanya wad'u syai' fi mahallihi. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau menempatkan sampah pada tempatnya berarti dia adil. Kalau dia adil berarti dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembangkan makna takwa. Tidak hanya imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, membuang sampah pada tempatnya pun termasuk orang yang takwa kepada Allah, karena orang yang takwa adalah dia adil. Orang yang adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu harus kita kembangkan. Harus kita kembangkan. Sehingga mitra kita MUI dan para dai kepada pemerintah jadi sesuai cocok dengan saran-saran pemerintah dan apa yang kita lakukan sehingga menjadi mitra yang baik. Buang sampah pada tempatnya bagian dari takwa. Dan banyak lagi kalau kita kembangkan. Jamaah yang kami muliakan, itulah sebagai pengantar saja, nanti akan banyak dibahas oleh para narasumber dan banyak tanya jawab oleh para peserta. Mudah-mudahan sebagai pengantar bisa dikembangkan nanti apa yang namanya takwa, banyak sekali. Banyak sekali. Ya, kalau di Quran biasanya kalau uiddat lil muttaqin ada 3 contoh orang yang bertakwa. Tidak pelit, wal alladzina yunfiquna amwalahum fi sabil fisarri wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, itu orang yang takwa. Orang yang takwa tidak pelit, orang yang takwa bisa menahan emosi, tidak emosional. Orang yang takwa adalah orang yang memaafkan orang lain. Itu banyak sekali takwa yang harus kita kembangkan. Tidak hanya sekali lagi, tidak hanya imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berhalaqah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.